Good afternoon, friends. Introduce my name is Pabrina Santiwi, Management Class A2, Semester 6, English for Business course, lecture Mr. Adi Mursalim, SAMMM. On this occasion, I will answer the first question and their answer. Okay, for A, those with student activities in WA and Google Classroom. Number 1, are you always present during the lecture of business online? Why? Answer: yes, I'm always present when I study business because I want to develop and expand my language in English. Number 2, how many times present during the online lecture of English for business? Answer: 12 meeting. Number 3, what do you study during your online study of English for business? And what advantage have you got from study English for business online? Answer: what I can learn during my online study of English for business is the type of business and its activities based on the business of news. The advan the advan I get is the I can share knowledge with others who don't share know, understand, or who are in need. Number 4, what is the structured examen given the lectures during your lectures of English business? Explain your structured examen. Answer: during the English course in the economics, the lectures has given two structured examens, namely the first. In economics English book namely fixed. Part B. This part deals with the theory of English for business. Number 1. What is production? The activity of purchasing raw goods, but in the form of raw or semi-finished, into the object that is a certain use value. Number 2. What the purpose of production? Answer: activities is the literary to meet human needs. Number 3. Mention and explain the types of production. Answer: production activities can be distinguished based on the result of the product. Here are some types of production based on production result. Number 1. Agricultural production, industrial production, extractive production, production service, transportation production. Number 4. What is finance? What is financial management? Financial is the lecture we are going to discuss about the definition of finance, and then we will see the finance from different contexts, and also we will focus on the areas of business finance in the last. Financial management is the planning and execution of financial education in the pursuit of goals. Number 5. Why do you study business economics facultas of UPB? Answer: because more broadly and economic degree helps prepare you for career that require numerical, analytical, and problem-solving skills. For example, in the business planning, marketing, research, and management. Economics help you to think strategical and make the decision to optimize the outcome. Part C. Translate the meaning of the article from page 129 to 136.
Apa saja jenis bisnisnya? Bisnis memiliki jenis yang berbeda untuk dipilih ketika Anda ingin dari sebuah perusahaan khas dengan perbedaan hukumnya sendiri. Biasanya tempat jenis bisnis utama termasuk kemitraan, dan sebelum membuat bisnis, apa yang penting bagi pengusaha ketika menjalankan bisnis mereka harus diklarifikasi. Salah satu keputusan terpenting mereka akan disediakan oleh artikel ini untuk membantu pengusaha. Yang kedua, kepemilikan tunggal. Didefinisikan sebagai pengusaha tidak berbadan hukum yang dimiliki oleh suatu orang saja, sementara jenis bisnisnya adalah paling sederhana kepemilikan tunggal, juga menawarkan perlindungan kemitraan atau perusahaan. Identitas hukum yang terpisah untuk bisnis tidak dapat dibuat oleh kepemilikan tunggal. Pada dasarnya, pemilik bertanggung jawab penuh atas setiap dan semua yang ditimbulkan oleh perusahaan. Pilihan ini bisa dipilih oleh seseorang pengusaha jika ingin tetap dipilih atau memegang kendali penuh atas perusahaan. Selain itu, untuk mendirikan perusahaan perseorangan tidaklah sulit dan tidak mahal. Ada juga manfaat pajak karena pendapatan dianggap pribadi oleh pemilik dan oleh karena itu hanya dikenakan pajak satu kali. Akhirnya kepemilikan tunggal harus memenuhi beberapa persyaratan atau peraturan. Yang ketiga, kemitraan adalah partnership atau kemitraan adalah suatu jenis bisnis yang mana terdapat suatu perjanjian formal yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang dibuat dan juga disepakati untuk bisa menjadi rekan pemilik. Saling melakukan pendistribusian tanggung jawab untuk bisa menjalankan organisasi dan berbagai pendapatan ataupun kerugian yang terjadi dalam bisnis. Untuk di Indonesia sendiri, seluruh aspek terkait kemitraan ini sudah diatur di bawah PP 17/2013 secara khusus. Peraturan ini menjelaskan bahwa kemitraan adalah hubungan yang dijalin antara dua atau lebih orang ataupun institusi yang sudah menerima untuk bisa saling berbagi keuntungan yang diperoleh dari bisnis di bawah pengawasan seluruh anggota ataupun nama anggota lain. Jenis-jenis kemitraan adalah saat Anda ingin melakukan kemitraan bisnis dengan orang lain, maka Anda harus mengetahui jenis kemitraan apa yang ingin Anda lakukan. Bersumber dari laman The Balance Small Business. Beberapa jenis kemitraan adalah sebagai berikut. Number 1, General Partnership atau GP. General Partnership atau kemitraan umum adalah suatu jenis kerjasama yang dilakukan secara lebih merata. Kegiatan kemitraan yang dilakukan dalam jenis ini akan sama-sama aktif dalam melakukan operasional sehari-hari dan juga melakukan tanggung jawab yang penuh terkait utang dan juga permasalahan apa saja yang mengikat secara hukum. Number 2, Limit Partnership atau LP. Limit Partnership atau kemitraan terbatas adalah kombinasi dari dua pihak atau lebih yang melakukan kegiatan operasional bisnis sehari-hari. Namun di dalam kemitraan terbatas akan mendapatkan satu partner akan terdapat satu partner atau lebih yang tidak melakukan kegiatan serupa. Dan mereka lah yang kita sebut dengan silent partner. Dalam hal pembagian hasil, seluruh pihak tentu memperoleh porsi yang sesuai. Namun, akan beda ceritanya bila kita membahas tentang tanggung jawab. Setiap mitra yang tidak menjalankan kegiatan operasional sehari-hari tidak memiliki tanggung jawab terkait utang ataupun permasalahan hukum lainnya. Nomor 3, Limit Liability Partnership atau LLP. Setiap perlindungan hukum akan ditetapkan pada seluruh mitra di dalam Limit Liability Partnership, baik itu yang umum ataupun yang terbatas. Pihak yang melakukan jenis kemitraan ini
umumnya adalah mereka yang melakukan pekerjaan dalam satu bidang, seperti bidang akuntansi, pengacara, dan lain-lain. Dalam jenis kemitraan ini, bila adalah salah satu mitra yang melakukan kesalahan yang memang harus dilakukan secara hukum, maka pihak lainnya akan terlindung dari kondisi tersebut. Perusahaan adalah tempat nomor 4. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi, baik barang dan jasa, serta tempat berkumpulnya semua faktor produksi. Lalu sebenarnya apa pengertian perusahaan dan apa saja jenis-jenisnya? Dalam artikel ini kita akan membahas beberapa hal yang berhubungan dengan perusahaan, di antaranya perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor-faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha atau perusahaan. Thank you.